Fitriani, NIM 1805644 dari kelas 5 DPGSD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan kelas di sekolah dasar. Pendukung utama tercapainya tujuan pembelajaran adalah suasana kelas yang baik dalam arti seluas-luasnya. Karena itu, segala sesuatu sepatutnya diarahkan pada kelas. Di kelaslah segala aspek pendidikan, pengajaran bertemu dan berproses. Guru dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat individualnya. Kurikulum dengan segala pokok bahasannya bertemu, berpadu dan berinteraksi di kelas. Bahkan hasil dari pendidikan dan pengajaran sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di kelas. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kelas dikelola dengan baik, profesional, dan harus terus-menerus. Kelas adalah ruang belajar atau rombongan belajar, rombel. Pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, pakem, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar (KBM) secara sistematis. Usaha sadar tersebut mengarah pada penyiapan bahan belajar, sarana, dan alat peraga. Pengaturan ruang belajar atau kelas mewujudkan situasi atau kondisi kegiatan belajar mengajar yang baik sehingga standar kompetensi dasar, serta indikator pembelajaran dapat tercapai. Kemampuan dan keterampilan dalam mengelola kelas di sekolah dasar seharusnya dimiliki oleh guru. Karena gurulah yang bertugas mengelola kelas, guru harus mengetahui kondisi khususnya kelasnya, baik menyangkut siswa maupun lingkungan fisik sekolah. Sebab pada intinya, tujuan dari pengelolaan kelas di sekolah dasar adalah: yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik secara lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta atau siswa untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Nah, dalam kaitannya dengan tugas pengelolaan kelas, ada beberapa peran guru yang harus dilakukan, antara lain: yang pertama, sebagai pengajar; yang kedua, peran sebagai pendidik; yang ketiga, peran sebagai pemimpin; yang keempat, peran sebagai pelatih. Yang pertama, peran sebagai pengajar. Maksud di sini adalah kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensintesis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan metode pembelajaran, memberikan nada perasaan agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal.
Guru-guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika mempelajari materi standar. Yang kedua, peran sebagai pendidik. Di sini, guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang ketiga, peran guru sebagai pemimpin atau pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan 4 hal berikut, yaitu yang pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Yang kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Yang ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar. Yang keempat, guru melaksanakan penilaian. Dan yang terakhir, peran guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Hal ini lebih ditekankan lagi dalam kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi, karena tanpa latihan tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar dan tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi standar. Menjadi seorang guru setidaknya harus memiliki kemampuan dan sikap sebagai berikut. Yang pertama, menguasai kurikulum. Yang kedua, menguasai materi setiap mata pelajaran. Yang ketiga, menguasai metode dan evaluasi belajar. Yang keempat, setia terhadap tugas. Yang kelima, disiplin dalam arti luas. Adapun tahap-tahap pengelolaan kelas yang merupakan satu proses dapat ditempuh dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, merinci kondisi kelas yang dikehendaki. Yang kedua, mengamati kondisi kelas yang ada atau nyata. Yang ketiga, menentukan cara pengelolaan kelas yang tepat. Yang keempat, menilai dan memilih hasil pelaksanaan pengelolaan kelas. Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam mengelola kelas, antara lain mengecek kehadiran siswa, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, pendistribusian bahan dan alat, mengumpulkan informasi dari siswa, mencatat data, pemeliharaan arsip, menyampaikan materi pelajaran, memberikan tugas kepada siswa dengan tertib dan lancar, mengatur tempat duduk siswa secara tertib dan teratur, membuat denah tempat duduk siswa, bertindak disiplin baik terhadap siswa maupun terhadap diri sendiri dan rekan kerja. Berikut tadi pengelolaan kelas di sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.